terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jax TV. Saya dengan Zeki Alatas. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan membacakan informasi yang terupdate ya. Target Kementerian P2MI tahun 2025, kirim 400 sampai 500 ribu pekerja migran. Berita dari Detik News hari Senin 23 Desember 2024. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding menargetkan target 2025 pihaknya akan menyalurkan 400 sampai 500 ribu PMI. Karding mengatakan jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2024 yang mengirim 287 ribu PMI. Kita nggak muluk-muluk. Kalau kemarin 287 ribu, kalau bisa di angka 400 ribu sampai 500 ribu itu udah top, kata Karding di kantor BP2MI Jakarta Selatan pada hari Senin. Selain menyalurkan, Karding menjelaskan Kementerian P2MI punya target untuk memberikan pemberdayaan kepada PMI yang telah pulang dari luar negeri. Dia akan memberikan pendampingan hingga pelatihan. Kita memang ditugaskan oleh undang-undang tidak hanya pada saat pemberangkatan, penempatan, tapi juga setelah mereka pulang. Itu kita akan mendampingi mereka. Mendorong agar terjadi istilahnya reintegrasi dan pemberdayaan, jelas Karding. Banyak hal yang bisa kita lakukan, pelatihan, nyambungkan produknya dengan pasar, nyambungkan dia sama modal, dan mencoba melatih mereka dalam manajemen keuangan dan manajemen bisnis. Sedangkan mengenai penempatan pekerja migran Indonesia, PMI, melalui skema G2G, Government to Government, Karding menerangkan ada 100 negara yang menjadi tujuan. Dari 100 negara ada 6 negara yang jadi tujuan utama. Wah, luar biasa ya Pak Karding ini. Baik, saya lanjutkan. 100 negara tujuan, nanti kalau saya jelaskan satu persatu nanti panjang wawancaranya. Tapi 5 negara tujuan tetap di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, kemudian juga Singapura, Jepang, Korea. Semuanya 6, kata Karding. Karding juga berbicara soal penempatan PMI di Arab Saudi. Dia belum bisa memastikan soal penyaluran PMI di kota baru di Arab Saudi. Arab Saudi masih dikaji. Prinsipnya kalau toh kita buka harus 2 hal. Gajinya tinggi, perlindungan kesehatan, perlindungan terhadap ketenaga kerjaan, paripurna, tutur Karding. Yang kedua, kami harus hati-hati dalam mengkaji agar apa? Kita jangan sampai dengan pengiriman ini kemudian masyarakat kita jadi korban. Jadi kita harus ketat, kita harus berhati-hati dalam melakukan kajian pungkasnya. Baik, para pemirsa maupun pengusaha P3MI dan BMI dimanapun Anda berada, saya sangat mengapresiasi Anda adalah pahlawan devisa negara, tetapi juga pemerintah jangan lupa P3MI ini juga pahlawan devisa negara. Karena tanpa adanya P3MI tidak akan adanya penempatan ya pekerja migran yang kita lihat selama ini menjadi devisa negara terbanyak di Indonesia khususnya. Baik, setelah kita mendengarkan ya apa yang saya sampaikan, terus kita analisa ya bahwa yang diminta oleh Bapak Menteri ini adalah masalah gaji tinggi, masalah perlindungan, kesehatan, terus bukan masalah pra saja jadi purna dan lain sebagainya. Saya rasa selama ini sudah dilakukan oleh P3MI maupun oleh pemerintah itu sendiri. Karena apa? Perlindungan di negara, penempatan khususnya ya, kita ada KJRI,
ada KBRI, mempunyai atas tenaga kerja, ya, mereka diasuransikan, dan lain sebagainya. Jadi harus berpikir secara perspektif ke depan, jangan kita artinya dengan adanya dibuka negara-negara yang menerima ya pekerja migran dari Indonesia, janganlah ya kita sendiri yang mempersulit. Harusnya Pak Menteri mempunyai satu decision, mengambil satu keputusan yang tepat, cepat, singkat, dan harus berani Bapak. Artinya di sini kalau lambat pelayanan untuk dibuka kembali, ini banyak ya calon-calon PMI ini yang tidak berangkat. Calon-calon PMI ini berharap bisa bekerja lagi kembali ke Arab Saudi, ke Timur Tengah lainnya, maupun ke Asia Pasifik dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka berpikir kalau dalam satu hari, satu minggu, satu bulan mereka tidak bekerja, apalagi sudah bertahun-tahun, mereka mau cari makan di mana, Pak Karding? Ya, mereka perlu makan. Ini yang berbicara bahasa perut loh, Pak. Artinya, dibukalah penempatan ini seluas-luasnya, Pak Menteri, Pak Karding yang terhormat. Setelah itu, apabila ada kurang lebihnya yang perlu dikoreksi, sembari berjalan, Pak. Paralel semuanya. Karena yang kita urus ini adalah manusia. Tidak bisa sempurna perfect 100%. Pasti ada 0,-nya yang harus memang diperhatikan, yang harus memang diperbaiki. Maupun ya artinya ada revisi-revisi dan lain sebagainya. Karena ini P3MI ini sudah luar biasa mengurus ya dari merekrut, mencarikan job, menempatkan, ya, terus ada permasalahan dia juga harus bertanggung jawab, sampai kembali ke Indonesia juga P3MI harus bertanggung jawab. Jadi sudah cukup luar biasa. Menurut saya P3MI ini juga harus diapresiasi, Pak. Jangan cuma lihat sebelahnya perlindungan terhadap PMI, tetapi sebaliknya yang menempatkan PMI ini adalah P3MI yang juga harus dilindungi, yang juga harus diapresiasi, yang juga harus disupport, harus diberikan solusi. Jadi seperti itu Bapak. Bapak sebagai Menteri KP2MI harus bisa mengambil keputusan, jangan ragu-ragu Pak. Ya, G2G saya ingatkan kembali Pak, sudah cukup lama ya ditempatkan oleh pemerintah, tetapi kan tidak mencapai target. Contohnya seperti Korea. Yang saya pernah dengar Bapak berbicara, masih ada 13.000 lagi ya yang mendaftar, yang di bawah mungkin BP2MI maupun di LPK dan lain sebagainya yang belum tersalurkan. Nah, artinya di sinilah harus hadirnya pihak P3MI yang bisa bersinergi, yang bisa menempatkan dan mencari job yang ada di Korea Selatan. Agar kenapa? Kota ini bertambah banyak, permintaan bertambah banyak. Jadi saya harapkan sebagai Bapak, Pak Karding yang terhormat, dapat memberikan solusi kepada P3MI, ya, masalah G2G, masalah moratorium, harus ada solusinya Pak. Di tahun 2024 ini atau awal Januari tahun 2025, agar kenapa? Agar adanya kepastian hukum, agar adanya ya persaingan yang sehat. Karena kalau Bapak tidak buka Pak, banyak orang yang sengsara, banyak orang ya yang memanfaatkan keadaan situasi, karena ini berbicara masalah ketahanan perut Pak. Ya, banyak manfaatnya Pak daripada mudaratnya. Begitu Bapak Karding yang terhormat dan juga para P3MI maupun PMI dimanapun Anda berada, saya minta dapat disupport ya channel Jax TV ini agar tetap selalu eksis dan memberikan berita-berita terbaru dan terinovasi. Terima kasih. Saya dengan Zeki Rata, salam Jax TV.